Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Mustaqim. Dengan sangat senang hati menjumpai teman-teman pemirsa GIC TV dimanapun saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Umar Ibn Khattab pernah berkata, jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan itu akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Sahabat-sahabat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita senantiasa kita diperintahkan dan juga kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan kita tanpa batas. Semakin kita melakukan kebaikan, semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum fahsantum. Apabila engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Teman-teman dan sahabatku, namun kadang-kadang dalam kehidupan kita, pada saat kita berbuat baik, kita menghadapi satu situasi yang kita tidak inginkan. Apa itu teman-teman? Yakni kebosanan melakukan kebaikan. Bahkan keletihan pada saat kita berbuat kebaikan. Bahkan teman-teman dan sahabat sekalian, kadang-kadang kita berbuat yang baik, tapi kita dikecewakan oleh sesuatu keadaan karena kebaikan yang kita lakukan. Bahkan sahabat-sahabatku, tidak semua kebaikan itu orang sukai. Tidak semua kebaikan itu berdampak baik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ingin mengharapkan rasa terima kasih dari orang lain atau pujian dari orang lain, tapi malah sebaliknya kita menghadapi hinaan dan cercaan karena kebaikan yang kita lakukan. Teman-teman dan sahabatku dimanapun saja berada, begitulah kehidupan kawan-kawan sekalian. Karena itu Umar Ibn Khattab berpesan kepada kita semua, jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang. Artinya teman-teman dan sahabat sekalian, seiring dengan perjalanan waktu, maka keletihan, kekecewaan, kebosanan itu akan hilang. Tapi yakinlah bahwa ada sesuatu yang tidak pernah akan hilang dalam kehidupan kita. Apakah itu teman-teman sekalian? Yang tidak akan pernah hilang adalah kebaikan itu sendiri. Kebaikan itu akan kekal selama-lamanya, menjadi bekal buat kita di hari esok. Karena apabila kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, maka alam semesta akan mencatatnya, malaikat-malaikat akan mencatatnya, direkam semua dalam catatan yang begitu kuat.
Jadi sahabat-sahabatku, teman-teman sekalian, dalam keadaan seperti ini, tetaplah kita bersemangat untuk melakukan kebaikan itu. Seletih apapun kita, sesulit apapun kita melakukan kebaikan itu, yakinlah kebaikan itu akan berdampak di masa yang akan datang. Kalau di saat ini kita belum mendapatkan manfaat imbalan dari kebaikan itu, tapi pasti kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Apalagi ayah bunda semuanya yang saat ini mendampingi anak-anak kita untuk belajar, bersekolah, tentu tidak ada yang bisa menafikan bahwa ibu-ibu di rumah memasak untuk anak-anak dan suami, cuci pakaian, membersihkan rumah, habis itu mengantarkan anak sekolah. Ini adalah pekerjaan yang letihnya berlapis-lapis, letihnya bersusun-susun. Namun sahabat-sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, keletihan itu yang dirasakan oleh ibu, ayah kita, satu ketika keletihannya akan dibayarkan dengan kebaikan, keberhasilan anak-anaknya di kemudian hari. Ketika anak-anak kita semuanya berhasil, anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang soleh, maka hilanglah keletihan itu, apa yang pernah kita rasakan pada waktu-waktu sebelumnya. Yang tinggal adalah kebaikan demi kebaikan. Kebaikan akan membawa kenangan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa dan maksiat, maka kesenangan itu akan hilang seiring hilangnya waktu. Dan bahkan kesenangan itu seperti kita memakan sesuatu yang enak, hanya terasa di leher saja. Kesenangan itu akan hilang. Begitu juga kesenangan dalam dosa-dosa juga akan hilang. Dan yang akan kekal adalah apa yang ditinggalkan dari dosa itu, yakni dosa akan berkekalan sampai di akhirat nanti. Karena itu sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, balasan dari dosa adalah keburukan. Karena dosa itu sesungguhnya adalah hal yang dilaknati oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena dosa itu adalah mengandung keburukan, maka keburukan akan berbalas dengan keburukan. Sehingga sering timbul istilah menyesal di kemudian hari. Tidak ada yang hilang dalam kehidupan ini, teman-teman dan sahabat sekalian. Kalau kita berbuat baik, maka di kemudian hari akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga kalau kita berbuat dosa, maka di kemudian hari pun akan terbalas apa yang kita lakukan. Karena itu sahabatku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Selama ada nafas kita, selama ada umur kita, yang merupakan aset terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kita pada saat ini, gunakan untuk berbuat kebaikan. Jangan berharap ingin dibalas kebaikan yang kita lakukan. Karena manusia bukanlah yang akan membalas semua kebaikan kita, tapi dialah yang menyuruh kita berbuat baik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sahabat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua berada di dalam kebaikan demi kebaikan, sehingga yang akan nampak dalam kehidupan kita adalah terbayarnya kebaikan yang kita lakukan. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meresapi dalam kalbu kita dalam perjalanan waktu yang kita telah tempuh. Mungkin sahabatku, hari ini sudah ada di antara kita yang sudah berumur 30 tahun, bahkan 40 tahun, bahkan 50 tahun, bahkan mungkin 60 tahun sahabat. Sahabatku, kadang-kadang kita merasa letih dalam kehidupan di dunia ini untuk berbuat baik. Kadang-kadang mungkin kita sering mengeluh apa yang telah kita alami dalam kehidupan ini. Ada kekecewaan demi kekecewaan, ada rasa kesal demi kekesalan. Sahabatku, dunia memang bukan tempat bersenang-senang, karena ada nanti kesenangan di akhirat nanti yang Allah siapkan kepada kita. Dunia ini adalah tempat kita untuk melaksanakan amanah dari Allah, untuk kita berjuang, untuk mengisi kehidupan kita. Kesenangan di dunia hanyalah sementara waktu. Ketenangan itu, kebahagiaan itu hanyalah sedikit dari yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita di akhirat nanti. Karena itu, bila mana hari ini teman-teman sekalian kita mengalami keletihan, kebosanan menghadapi kehidupan, pertama, minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun atas segala keluhan-keluhan kita selama ini, rasa kesal kita selama ini. Karena dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersihkan rohania kita, jiwa kita. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah kita sahabat, karena hidup ini sungguh menjadi anugerah paling terbesar dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya Rabbi, kami bersyukur kepadamu atas segala limpahan karunia yang Engkau berikan kepada hamba. Ya Rabbi, terima kasih hari ini kami melewati perjalanan waktu, kami dalam keadaan sehat walafiat, selamat bersama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Rabb atas segala nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada hamba, bisa menikmati, menatap kehidupan ini. Kami bisa berperan dalam kehidupan ini. Ya Rabbi, terima kasih sehat yang Engkau berikan kepada hamba, rezeki yang Engkau telah berikan kepada hamba. Terima kasih ya Rabb. Nama yang baik-baik yang disebut orang, terima kasih ya Rabb. Engkau telah anugerahkan kami kepada kami, anak-anak generasi rumah tangga yang berbahagia. Terima kasih ya Rabb. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kalau selama ini ya Rabb, kami lebih banyak mengeluh daripada banyak kami bersyukur kepadamu. Ampuni ya Rabb, apa yang kami alami hari ini, mungkin kekurangan dan kehilapan kami di masa yang lalu, karena dosa, kehilapan kami. Ya Rabbi, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang kuat, selalu bersyukur di setiap keadaan. Ya Rabbi, jadikan tidur kami pada malam hari ini adalah tidur yang penuh dengan kenikmatan, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan semangat untuk menghantarkan amanah-amanah yang Engkau telah titipkan kepada kami. Ya Rabbi, berikan kami kelapangan hati, berikan kami sehat, berikan kami kelapangan rezeki. Ya Rabbi, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan sahabat-sahabat kami adalah sahabat-sahabat yang terbaik.
Ampuni salah dan dosa kedua orang tua kami yang telah berjuang, yang telah melahirkan kami, mendidik kami, dan juga jasa-jasa para guru-guru kami yang telah mendidik kami sampai hari ini. Ya Rabbi, dekat hamba-Mu ya Allah, peluk kami ya Allah, jangan jauh kami ya Allah, jangan jauhi kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sahabat-sahabatku dimanapun saja berada, semoga kita semuanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian setetes hikmah dari saya, Ustaz Mustaqim. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa berjumpa di setiap Senin malam Selasa jam 20.00 hanya di JIC TV dan Facebook JIC. Demikian sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu berjumpa dalam keadaan yang terbaik insya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin.